Para ekonom waras pasti tahu bahwa tata kelola keuangan negara dalam 2 periode oleh Raja Jawa ini ngeri-ngeri tak sedap. Lantaran angka defisitnya jauh di atas presiden sebelumnya, lebih besar pengeluaran ketimbang pemasukan. Secara periodik sejak 2015 hingga 2023, sejak Jokowi memerintah, terlihat bahwa rata-rata defisit fiskal mengalami pelebaran. Selisih penerimaan dan pengeluaran terjadi gap yang sangat lebar. Kalau dibandingkan dengan sejarah presiden sebelum Raja Jawa, maka perhitungan rata-rata defisit sejak era Megawati, SBY, dan yang sekarang, defisit itu bisa dibandingkan di mana defisit di era Megawati berada di angka 1,5%, sedangkan rata-rata di era Pak SBY turun jadi 1,2%, namun lompat tinggi di era Raja Jawa sebesar 2,8%. Kita kalau menyoroti pengeluaran pemerintah itu yang sangat boros, pakai kata banget, apalagi jika dibuat perbandingan antara target dan realisasi pajak di dalam 10 tahun pemerintahan Raja Jawa, angka gapnya terlalu tinggi atau shortfall. Akibat terjadinya defisit APBN, semua rakyat tahu karena pemerintah membiayai operasinya adalah menggunakan dana-dana utang. Rasio pajak di Indonesia juga jauh tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Apalagi kalau dibandingkan Jepang dan Tiongkok, semakin besar ketertinggalan Indonesia. Malu aja deh pokoknya. Karena pengusaha Indonesia tidak difasilitasi tapi diperes terus pajaknya sehingga produktivitasnya rendah, ya pajaknya jadi rendah juga. Kita juga tahu bahwa struktur penerimaan pajak di Indonesia lebih dominan korporasi ketimbang pribadi atau PPh badan. Personal income tax hanya 9% dari total pajak, sedangkan dari sisi added tax terdapat 15 hingga 29% adalah pajak lain-lainnya. Tetapi pengusaha tidak diberi kemudahan, tidak pro pengusaha kecil, malah pro oligarki dan asing. Padahal yang membuat lapangan kerja 90% adalah UKM. Kan dungu jadinya karena dari tidak ditolong itu UKM. Fakta data ekonomi lainnya adalah utang terlihat tidak menyentuh sektor produktif karena dilihat untuk pembiayaan belanja modal hanya sedikit, yang besar untuk belanja pegawai sehingga tidak mendorong produktivitas dalam jangka panjang. Kalau kita melihat menggunungnya utang pemerintah sehingga kurang lebih 8.500 triliunan rupiah per Juli 2024 ini, di mana utang jangka panjang kita proporsinya 90%, sisanya 10% adalah jangka pendek. Ini akan membahayakan pemerintahan selanjutnya, yaitu pemerintahan Pak Prabowo. Di sini nanti kita akan melihat Pak Prabowo pasti akan kelelahan untuk mengcover melanjutkan kebijakan Raja Jawa, dan pasti Pak Prabowo suatu saat akan meledak murkanya, takkan tahan dia menutupi terus borok yang memang parah sekali secara ekonomi. Kalau disimpulkan kenapa semua ini bisa terjadi, Indonesia terjerat utang luar negeri akibat kebijakan Raja Jawa yang suka pamer itu. Gitu, belum tentu. Tapi mungkin kita lanjut ya. Buktinya apa? Yaitu kebijakan fiskal yang salah yang membuat negara defisit. Defisit besar dikarenakan adanya pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Plus membangunnya berbasis utang luar negeri untuk proyek-proyek besar yang tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fakta yang terjadi, adanya pembangunan infrastruktur yang terlalu berlebihan yang memberatkan sektor industri. Akibatnya pendapatan dari sektor industri mengalami penurunan, sementara daya saing semakin tinggi di dunia. Sementara itu terkait hilirisasi yang menjadi trending di era kepemimpinan Presiden Jokowi sebaiknya diformat menjadi industrialisasi. Maksudnya kenapa? Mengapa kita fokuskan istilah hilirisasi itu tidak pas? Karena di dalam akademik kata hilirisasi tidak memiliki makna apapun, sehingga kita harus mengembalikan kata hilirisasi menjadi industrialisasi. Tapi kita garansi kata industrialisasi tidak akan pernah diungkapkan oleh Raja Jawa karena memang prestasi industri di era dirinya paling buruk dalam standar Purchasing Manager Index atau PMI yang turun di bawah 50% karena tidak ada kebijakan industri, sehingga mustahil untuk ekonomi Indonesia tumbuh 6, 8, 7%. Gak mungkin. Seperti kata-kata manis di janji kampanyenya yang bikin masyarakat pada diabetes. Tidak mungkin. Kesimpulan kedua, kita semua tahu selama industri ini jeblok, jangan harap ekonomi itu akan tumbuh dengan baik. Kuncinya industrialisasi. Komponen lain yang harus diperhatikan adalah bunga surat utang atau yield yang diterbitkan pemerintah Indonesia sebesar 7,2%. Boleh jadi itu yang tertinggi di Asia. Ambil contoh Singapura, yieldnya hanya 3,2%. Vietnam dan Thailand sekitar 2,7%. Artinya bunga yang harus kita bayar lebih besar ketimbang negara lain. Kok bisa ya? Kenapa tinggi? Apa ada kickback di kantong kalian wahai pejabat dan penguasa? Bagi dong. Peace.